dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Sebelum kita masuk kepada sumber hukum administrasi negara, kita lebih baik mengerti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan serta dapat ditemukannya aturan-aturan hukum. Sutikno Martokusumo menyatakan bahwa sumber hukum sering disebutkan dalam beberapa arti sebagai berikut. Sebagai asas hukum sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya terhadap Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. Di dalam sumber hukum administrasi negara terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum materi dan sumber hukum formil. Sumber hukum materi adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum materi yang sudah dibentuk melalui proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum dan dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sumber hukum material meliputi satu, sumber hukum sejarah atau historik. Dan sumber hukum sejarah atau historik ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, dapat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang putusan hakim serta tulisan para ahli hukum. Dua, sebagai sumber di mana pokok undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau, seperti sistem hukum Prancis, Belanda, atau sistem hukum Romawi. Dua, sumber hukum sosiologis dan antropologis. Pendekatan dengan kategori ini lebih menitik beratkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, sumber hukum materialis ini mempresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat di mana hukum itu terbentuk secara otomatis. Hukum formil, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara yaitu satu, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif, tertulis yang dibuat, ditetapkan atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini, suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersifat komprehensif, luas, dan lengkap, merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. Kedua, bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya, oleh karenanya ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Ketiga, bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan yang mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Kedua, kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara atau best thinking. Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan ini muncul praktik administrasi negara yang melahirkan hukum administrasi negara. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat meskipun belum ada undang-undang atau hukum tertulis. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formil. Ketiga, jurisprudensi dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.